Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, masih dodol sedih. Nah, padahal baru selesai buka puasa. Ulangi sih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa imamil muttaqin sayyidil hurril muhajjalin wa ala alihi wa sahbihi al mujahidin at-tahirin, amma ba'd. Faqala Allah ta'ala fil kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Nasdikil hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani ma'i fil jannah. Sadaqallahul azim wa sadaqa Rasulullahil karim. Hadirin Bapak Ibu sidang jamaah tarwih yang insyaallah dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tiada henti-hentinya kita senantiasa menjadikan puja dan puji syukur laurikum Allah Ta'ala. Nasabah pungallahu Ta'ala yang telah memberikan kita begitu banyak nikmat, sehingga kalau kita hitung-hitung nikmat Allah, maka yakin dan percaya pasti kau tidak akan pernah mampu menghitung nikmatnya Allah. Mulai kita dibangun tidur sampai kita tidur kembali, bahkan tidur itu sendiri adalah nikmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan kadang nikmat yang kadang kita lupakan, Pak, itu yang melekat dalam diri kita. Sebagaimana disebutkan dalam Al-Qur'an, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sesungguhnya Allah telah menciptakan manusia dalam bentuk yang seindah-indahnya. Apa nikmat yang melekat pada diri kita? Tidak lain dan tidak bukan nikmat kesehatan. Kesehatan yang mana yang dimaksud? Kesehatan kaki, kesehatan tangan, kesehatan mata, dan seluruh tubuh. Itu kenikmatan yang sangat luar biasa. Coba lagi, Pak, kalau kita pikir-pikir, ini mata Allah Subhanahu wa ta'ala ciptakan dua mata kita semua menghadap ke depan. Coba bayangkan kalau Allah Subhanahu wa ta'ala ciptakan mata kita satu di depan, satu di belakang, apa yang terjadi? Yakin dan percaya kalau naik motor kita sesat. Tapi alhamdulillah, dengan mata ini Allah kasih nikmat yang berupa namanya sensor rasa. Dia tahu bedakan yang mana istrita, yang mana istrinya pas sekretaris. Coba kita kalau tidak tahu kita beda-bedakan. Kenapa ini malam lain-lain rasanya? Oh, ternyata istrinya orang. Coba jamaah sekalian. Apalagi coba Allah Subhanahu wa ta'ala ciptakan kita daun telinga samping kiri dan kanan, dan hebatnya begitu turun hujan tidak langsung masuk airnya. Kenapa? Ada namanya daun telinga. Dan alhamdulillah dengan telinga ini Allah Subhanahu wa ta'ala kasih juga nikmat namanya sensor rasa. Dia tahu bedakan yang mana suara kanal pot motor, yang mana suara taratur. Alhamdulillah. Nah, banyak sekali nikmat yang Allah berikan kepada kita. Kemudian salawat dan salam kita haturkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah manusia pilihan Allah Subhanahu wa ta'ala yang insyaallah kalau kita mengikuti sunnah Nabi, insyaallah selamat di dunia dan akhirat. Hadirin Bapak Ibu sidang jamaah tarwih yang insyaallah dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini sudah malam ke-6. Beberapa hari yang lalu banyak sekali masuk di WA saya. Banyak yang bertanya, Ustaz, apa yang saya harus lakukan di bulan suci Ramadan? Apa amalan-amalan yang mesti saya lakukan di bulan suci Ramadan? Lalu kemudian saya jawab,
Kalau mau ke amalan, banyak sekali. Tetapi saya akan sampaikan beberapa amalan-amalan yang sifatnya sederhana, tapi fadilah dan keutamaannya sangatlah luar biasa. Apa amalan tersebut? Satu, dimanapun itu, kapanpun kita berada, harus menjaga kesucian diri kita. Dalam hal ini, jaga wudhu tak. Bapak-bapak mau pergi kantor, berwudhu ki. Adik-adik mau pergi sekolah, berwudhu ke bos. Ibu-ibu mau pergi pasar, berwudhu ki juga. Insya Allah. Oh ibu, jamaah. Alhamdulillah. Oh ibu, kalau kita amalkan ini jaga wudhu, lalu kemudian ibu lakukan sholat 2 rakaat, sholat duha, lalu kemudian suami pergi kantor, insya Allah tidak selingkuh suami tak. Jadi itu resep ibu. Hadirin jamaah sekalian, pokoknya jaga wudhu. Kalau kita jaga wudhu, apa jaminannya? Allah Subhanahu wa taala berfirman, Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertaubat dan orang-orang yang mensucikan dirinya. Salah satu cara untuk mensucikan diri ialah dengan cara berwudu. Hadirin jamaah sekalian, kalau Allah sudah cinta kepada kita, apapun yang kita minta, apapun yang kita doakan, Allah akan kabulkan. Ini yang pertama. Yang kedua, amalan yang sederhana tapi padilahnya sangat luar biasa. Apa itu? Perbanyak zikir. Apa zikirnya? Satu, yaitu istighfar. Ada istighfar yang paling panjang Pak, yang paling bagus dikenal dengan Sayyidul Istighfar, tapi itu panjang. Ada yang sederhana Ustaz? Ada yang biasa nak baca pu imam. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Ustaz, masih panjang. Ada yang pendek-pendek? Ada. Apa? Astaghfirullahaladzim. Ustaz, masih panjang. Ada yang lebih pendek lagi? Ada. Apa? Astaga. Tapi astaga itu tidak boleh dipakai, tidak dalam hadis. Yang paling pendek astagfirullahaladzim. Hadirin jamaah sekalian, karena kenapa Pak? Mumpung ini bulan Ramadan, bulan diampuni dosa-dosa kita. Karena kata Nabi, idza Ramadan, man shoma Ramadan imanan wa ihtisaba, ghufira lahu man taqaddama min dzambi. Bahwa barang siapa yang berpuasa di bulan suci Ramadan karena iman dan ikhlas, insya Allah diampuni dosanya yang telah lalu. Oleh karena itu, momentum Ramadan kali ini, mari kita memperbanyak istighfar. Bahkan di radio-radio itu kalau mau buka puasa Pak, ada muncul itu. Nasyhadu an la ilaha illallah wa nastaghfirullah. Nah, itu dan sebagainya. Oleh karena itu perbanyak istighfar. Ini zikir yang pertama. Zikir yang kedua, apa itu? Perbanyak membaca la ilaha illallah. Ustaz, ini biasanya digunakan oleh orang mati. Oh, tidak selamanya. La ilaha illallah tidak selamanya dipakai untuk orang mati. Ini boleh disikirkan. Bahkan kata Nabi, zikir ini ringan diucapkan, tetapi padilahnya sangatlah luar biasa. Suatu ketika Pak, Nabi Musa bertanya kepada Allah, ya Allah, ngapa kau Musa? Kasih ke sesuatu ya Allah. Dengan sesuatu itu saya mampu mengingatmu ya Allah. Apa kata Allah? Musa, qul la ilaha illallah. Musa, sikirkan kalimat la ilaha illallah. Musa tidak puas, masih ngotot. Ya Allah, kasih sesuatu. Dengan sesuatu itu saya mampu mengingatmu ya Allah. Apa kata Allah? Musa, qul la ilaha illallah. Tapi Musa masih tidak puas. Ya Allah, biasa nak pakai orang itu, mau yang lebih spesial ya Allah. Lalu kemudian Allah menjawab, ya Musa, law anna as-samawati as-sab'a wal ardina as-sab'a fi kaffatan
wahai Musa, jika sekiranya ada 7 lapis langit dan 7 lapis bumi diletakkan dalam satu timbangan, wa la ilaha illallah fi kafatan, dan kalimat la ilaha illallah diletakkan dalam satu timbangan juga, malat bihim la ilaha illallah, maka kalimat la ilaha illallah jauh lebih berat, jauh lebih besar daripada 7 lapis langit dan 7 lapis bumi. Masya Allah. Coba mikir Pak. Makanya begitu anak-anak keluar dari perut ibunya, kalimat yang pertama kita dengarkan apa? Kalimat azan. Di dalamnya ada kalimat la ilaha illallah. Dari kalimat la ilaha illallah ini kita berangkat. Dalam kalimat la ilaha illallah kita hidup, dan kalimat la ilaha illallah kita pulang ke kampung akhirat kita. Makanya ketika ada orang meninggal dunia ditalkinkan dengan kalimat la ilaha illallah. Ini yang kedua. Yang ketiga, amalan yang sederhana yang mesti kita lakukan di bulan suci Ramadan, apa itu? Perbaiki hubungan kepada orang lain, perbaiki silaturahmi, termasuk kepada kedua orang tua dan keluarga terdekat kita. Siapa keluarga terdekat kita? Kalau kita suami istri tak, kalau kita istri suami tak, dan anak-anak kita. Kemudian perbaiki hubungan sama orang tua. Adik sekalian, yakin dan percaya pasti kita ini sebagai anak banyak dosa sama mata, banyak dosa sama ibu, banyak dosa sama orang tua. Apalagi dijelaskan dalam Al-Quran ya, ini perkara sepele tapi sangat luar biasa dosanya. Fala taqul lahuma uff wa la tanharhuma wa qul lahuma qawlan karima. Fala taqul lahuma uff, janganlah sekali-kali engkau berkata wala tanharhuma, jangan pula engkau membentaknya, wa qul lahuma qawlan karima, dan berkatalah sebaik-baik perkataan kepada kedua orang tua kita. Contohnya adik sekalian, nasuruh ke mama tak lana pergi dulu beli minyak tanah, lantas apa kemudian kita bilang, matu pergi sebentar pi, mak dulu, dosa. Oleh karena itu perbaiki hubungan sama orang tua. Adik sekalian, meskipun engkau rajin ke masjid, puasa Ramadan lancar, tahajud rutin, salat duha rajin, demi Allah, kalau durhaka kepada orang tua digagal guna-gunana. Jangankan masuk surga, baunya saja surga diharamkan baginya. Tapi anak sekarang juga Pak, kalau dididik, saya lihat sekarang kamu anak-anakku cini kah? Makin tinggi sekolahnya, makin tinggi juga kurang ajarnya. Coba mikir Pak. Dulu di kampungku di Kajang, Bulukumba, kalau ada tamunya orang tuaku, ni boleh wajah-wajah atau mata-mata pimali, memotong bayangan orang tua pimali. Satu jurusnya bapakku, apa itu? Nak kasih bola matanya ke sini. Takut mak. Coba karena sekarang Pak, ada tamu tak di rumah, lewat, dikodeng mata sama bapaknya. Apa nak bilang itu anak? Bapak bola mata anak. Coba. Karena sekarang Pak. Apalagi sekarang Pak, mau lagi contoh. Ini baru-baru seminggu sebelum Ramadan, saya sempat takziah di Jalan Telok. Saya cari alamat, saya tanya anak-anak, nak, di mana itu alamatnya orang meninggal dunia? Apa nak bilang? Kamu nanya, kamu bertanya-tanya, ummale. Mendiri di kepalaku. Saya mau pukul, tidak kan lagi hukum. Saya bilang begini deh, kalau kau belajar di TikTok silahkan, komen TikTok tidak apa-apa. Tapi kalau kau kasih begitu orang tuamu, apalagi orang di atasmu, mabusung kau, kurang ngajar kau namanya. Hadirin jamaah sekalian, ya, ini pasti yang ketawa-ketawa ini pasti begitu kau semua tahu. Makanya kau begitu bos. Apalagi anak sekarang Pak, ini ada cerita. Satu rumah nenek-nenek sama cucunya. Ini cerita pada saat musim corona. Kemudian neneknya bertanya sama cucunya, cucu, tidak pergi ke sekolah? Apa nak bilang cucunya? Tidak nek. Akhirnya ini nenek nak ambil HP-nya, dia SMS gurunya, nak WhatsApp gurunya, bunyinya begini, Assalamualaikum Bu Guru,
tidak pergi cucu ke sekolah karena sakit ki. Beberapa menit kemudian datang itu gurunya. Itu neneknya nanti lewat jendela. Wih, nak bilang nenek, wih, datang guru cucuku. Nak tanya cucunya, cucu, sebut. Bertanya cucunya bilang, kenapa nek? Datang gurumu. Nah sudah ku WA gurumu, sudah ku SMS gurumu bilang tidak pergi cucu ke sekolah karena sakit ki. Apa dia bilang cucunya, nenek tak balik ini nenek. Kita yang sembunyi nenek, kita yang sembunyi nenek. Bertanya neneknya bilang kenapa? Bilang tadi nenek sudah juga ku WA guruku, bilang tidak pergi ke sekolah karena meninggal ki nenekku. Ini anak kurang ajar ini, waktu di blender. Hadirin jamaah sekalian. Ya. Makanya didik anak kita dengan bagus, didik anak kita dengan baik. Ibu ya. Kemudian setelah memperbaiki hubungan sama orang tua, kemudian suami atau istri saling memperbaiki. Yakin dan percaya beberapa bulan yang lalu pasti sedikit bertengkar. Namanya keluarga, namanya rumah tangga pasti bertengkar ki. Makanya menggunakan momentum Ramadan ini untuk saling memaafkan. Bagaimana caranya? Kita minta maaf, sebutkan dosa tak apa. Contoh, kita istri tak, kita minta maaf sama istri tak. Kalau kita minta maaf sama istri tak, sekali-kali puji. Bagaimana caranya? Kalau Nabi kan dia panggil istrinya itu dengan panggilan sayang. Contoh, Aisyah dia panggil ya Humaira. Tapi kalau istri tak, kita puji-puji itu juga. Contoh, wahai istriku yang termancung di lorong 5. Dia bilang, kenapa kita yang begitu? Mau ke minta maaf. Bilang, apa dosa tak? Bilang, anu sayang, 2 minggu yang lalu saya selingkuh di kantor. Nah bilang istrinya, iya papi, kau maafkan Jaki juga. Tapi ada tuh juga dosa, mau kau juga minta maaf. Bilang, apa dosa tak? 5 hari yang lalu saya juga selingkuh di WA. Nah hadirin jamaah sekalian. Ini yang ketiga. Yang keempat, dikasih waktu 20 menit. Yang keempat, perbaiki sembahyang tak. Yakin dan percaya, pasti anak-anak biasanya kalau di luar Ramadan, bolong-bolong sembahyangnya. Tapi begitu masuk Ramadan, alhamdulillah rajin semua ke masjid. Kita tandai semua ini Pak, yang anak-anak yang masuk di masjid ini. Mudah-mudahan nanti begitu juga begitu keluar dari Ramadan. Jangan sampai Ramadan saya kelihatan. Begitu selesai Ramadan tidak tahu betang hidupnya. Nah hadirin jamaah sekalian, perbaiki sembahyang tak. Kenapa? Amalan yang pertama ditanya ketika kita masuk di kubur yaitu perkara salat tak. As-salatu miftahul jannah, bahwa salat itu adalah kuncinya pintu surga. Hadirin jamaah sekalian, kalau kita masuk sudah dikubur Pak, 40 langkah pulangnya pengantar kuburan, datang itu malaikat mungkar nakir. Dia tanya kita. Yang jawab pada saat itu tidak bisa lagi mulut. Ditanya, "Marrabbuka?" Hei, siapa Tuhanmu? Yang jawab bukan mulut, dijelaskan dalam Al-Qur'an. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Pada hari itu mulutmu saya kunci, lalu kemudian kedua tanganmu dan kedua kakimu menjadi saksi apa yang pernah kau perbuat selama di dunia. Jadi begitu orang yang bagus mati, meninggal dunia, maka yang ditanya itu, yang jawab perkaranya, solatnya. Ditanya, "Marrabbuka?" Siapa Tuhanmu? Dijawab oleh solatnya. Allahu Akbar. Ditanya lagi, "Man nabiyuka?" Siapa nama nabimu? Dijawab lagi, "Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah." Ditanya lagi, "Ma imamuka?" Siapa imammu? Kira-kira Pak kalau ditanya ke siapa imam tak? Apa kita bilang? Bukati. Salah. Kita bilang Al-Quran. Begitu bilang mereka mungkin nak coba beda siapa tahu Islam KTP ko, sudah tahu kau mengaji, dia baca nih. Alhamdulillahirabbil alamin. Ila akhir ayat. Akhirnya malaikat mungkar nakir melapor, "Ya Allah, ada hambamu di dalam kubur, semua dia bisa jawab pertanyaan." Apa kata Allah? Itulah hamba hidup di dunia, dia senantiasa melaksanakan sholat. Maka tidurkanlah dia dengan seperti tidurnya pengantin baru. Alhamdulillah. Tapi kalau ada orang masuk di kubur tidak pernah sembahyang, itu sembahyang sholat Idul Fitri sama sholat Idul Adha,
Tidak pernah kau menjual masjid kah? Kekirigan lampaku jambatan, lantang kali bola sapur. Ditanya lagi, merabuka siapa Tuhanmu? Karena tidak pernah sembahyang apa dia bilang ketuhanan yang Maha Esa. Nah bila malaikat mungkar nakir, oh ini orang Indonesia, ini orang Indonesia bagus Pancasilanya tapi tidak tuntas sholatnya. Akhirnya malaikat mungkar nakir melapor kepada Allah, ya Allah, ada orang Indonesia tidak tahu, bisa dah jawab. Apa kata Allah? Tidurkanlah dia, Ramadan dikabulkan doa kita. Dalam hal berdoa tidak harus pakai bahasa Arab, bahasa Inggris no problem, bahasa Bugis wat dimmato, bahasa Bulukumba kulit tonji, bahasa Makassar bisa tonji, bahasa Belanda operdomes, bahasa Cina kalau kita tahu. Dalam hal berdoa tidak harus pakai bahasa Arab, kecuali dalam sholat Pak, jangan pakai bahasa masing-masing, tidak boleh. Nah hadirin jamaah sekalian, banyak yang saya sampaikan tapi waktu yang masih membatasi kita. Demikian saya sampaikan, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Terima kasih atas segala perhatian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.